tinggi, tapi sebenarnya dia tuh nggak ada ngasih apa-apa gitu loh di klubnya. Siapa itu? Main di klub besar Big Six. Oke. eh Klubnya dari Manchester. Oke. Tebak siapa? Dia tidak bisa memberikan kontribusinya karena terlalu mahal ya. Ya, harganya yang terlalu mahal tuh nggak sebanding dengan kontribusinya di klub. Dia lebih banyak ngabisin waktu di bangku di perawatan tim medis dan lebih banyak ngabisin waktunya di tukang cukur. Paul Boleslau Pogba. Bukan Boleslau Scholes ya. Aduh. Iya ini Gimana nih banget Pogba? siapa Gimana ini Pogba, ini. Kak Steve? Gimana ini Pogba? Aduh, aku sebenarnya sangat menyayangkan ya sebenarnya. Bahwa sebenarnya saat dia di Juventus itu benar-benar bisa bagus banget ya. Membawa Juventus juga sampai ke final Liga Champions meskipun akhirnya kalah sama Barcelona saat itu ya. Ya. Tapi di usia saat itu yang masih sangat muda kan dia di Juventus saat itu ya. Itu benar-benar bisa dapat tempat utama loh di tim utamanya Juventus. Nah, saat balik ke MU dengan rekor yang juga fantastis ya. Itu aku melihat memang sejak itu aku tidak benar-benar hanya beberapa pertandingan aja yang aku bisa menakar bahwa Pogba sangat berperan dalam kemenangan MU saat itu ya. Maksudnya jarang sekali lah pertandingan yang aku melihat dia benar-benar bisa all out. Jadi pembeda gitu ya, Jadi pembeda gitu. Kalaupun ada oke lah pertandingan perdana musim ini kalau nggak salah yang nama Leeds United menang 4-1 ya, itu. ya. Itu harapanku dengan kaliber dia itu bisa menunjukkan performa itu lebih sering dan juga itu bisa tampak di setiap pertandingan gitu. Tapi nyatanya enggak. Aku juga kadang heran dengan grafik naik turun performanya Pogba ini dan juga pemberitaan media yang cukup santer mengkritik dia ya karena ya apa ya sepertinya dia kayak star syndrome gitu di mana apa namanya dia seharusnya mendapatkan nggak tahu yang tak tangkap ya dia sepertinya harusnya mendapatkan peran mendapatkan atau mungkin masalah gaji nggak tahu di luar sana tapi intinya yang tak tangkap itu adalah dia seharusnya mendapatkan segala yang lebih dari ini sehingga dia juga bisa memberikan performa yang lebih lagi dari yang sekarang aku merasakan seperti itu dan menurutku ini juga nggak etis ya sebagai pemain profesional harusnya dia tetap bisa menjaga dia berada di top perform tapi kok nyatanya dia nggak ada masalah dengan itu udahlah yang penting main bisa kontribusi dengan tim ya sudah ya, kalau enggak ya waste gitu kayak gitu kan nggak ada soulnya lagi dia dalam bermain gitu nggak sangat beda jauh kalau tak lihat saat beberapa kali lihat pertandingan Juventus dia main di situ dia benar-benar mengeksplor apa namanya karakter bermainnya bisa pengen menunjukkan kalau nih loh aku tuh kayak gini gitu. Nggak usah ke Juventus dia. Aku membandingkan dia saat bermain di timnas Prancis deh. Ya. Itu juga bisa sangat berbeda yo. Ya. Apakah karena support dari para pemain-pemain kelas dunia yang dimiliki Prancis lain itu mempengaruhi juga ke permainannya dan itu tidak didapatkan dia di United karena kan sempat juga ada keluhan yang disampaikan juga yang sempat di-blow up oleh media adalah dia butuh tandem nih. Dia butuh tandem pemain yang bagus sebelum akhirnya mendatangkan Bruno ya. Karena setelah awal-awal Bruno datang itu kan dia kayak enjoy dapat pemain kelas dunia yang masuk. Cavani masuk, dia kayak wah ini mendapat tandem yang mungkin kayak sepadan gitu. Karena sangat beda jauh saat itu saat belum ada Bruno dan Cavani masuk. Pogba jadi merasa kayak dia kerja sendirian. Kalau yang aku lihat ya dia merasa jadi kerja sendirian di tengah para pemain-pemain lain yang mungkin memang masih baru, pemain-pemain muda lain yang memang perlu adaptasi dengan cara bermain Solskjaer saat itu, sehingga aku melihat memang ada kebutuhan dia untuk bisa mendapatkan tandem yang paling tidak lebih kelas dunia lah daripada yang sekarang sehingga aku juga nggak perlu effort more sehingga MU tetap bisa menang tapi kontribusiku tidak terlalu besar misalkan kayak gitu. Aku menangkap ada gestur itu. Karena aku melihat juga sangat berbeda sekali penampilannya di timnas Prancis dengan di MU baik lagi ke situ di timnas Prancis dia juga kelihatan banget sangat ingin menunjukkan performanya nih loh nih Pogba nih kayak gini tapi begitu balik ke klub ke MU ini aduh ini aku lihat kok bisa ya pemain sekali berdia dengan seharga itu
Mainnya cuman kayak gitu melawan tim ini gitu, melawan tim yang jauh di bawah gitu. Dan bahkan kadang kalau main dengan di big match pun minim kontribusi di beberapa pertandingan, dan aku merasa kalau dibandingkan ya lebih banyak minim kontribusinya dibandingin kontribusi yang lebih yang seharusnya dia berikan. Termasuk dia banyak pengen pindah ke klub lain dan lain-lain. Nah, menurutku sih ya udah lepas aja daripada jadi benalu lah ibaratnya seperti itu ya. Berarti kamu ada di posisi kalau udah Pogba lepas aja gitu. Aku di posisi Pogba lepas aja. Ya, Kalau aku apalagi kan ya kontraknya berakhir musim panas nanti kan. berakhir. Dan Yes, betul, musim panas dan ini berakhir. tahu nggak rumornya yang katanya dia ditawari gaji 500.000 pounds per pekan. Dinaikkan Itu gajinya ya, betul. dinaikkan gajinya dengan kontribusinya yang selama ini cuma duitnya dihabiskan buat ke tukang Tukang cukur gitu cukur. kan. Itu nggak masuk akal sih. Dan apa ya? Ya aku sudah membahas ini sama Midian di podcast sebelumnya. Dan Ya. ya memang kalau misalnya dari tadi kita ngomongin tentang lini tengah United yang sebenarnya butuh pemain, dan kita sama sekali lupa soal Pogba kalau pemain itu ternyata masih ada gitu kan. Iya. Dan itu menunjukkan betapa sebenarnya ya Pogba itu ada atau nggak ada United sama aja sebenarnya. Ya, betul sekali ya. Aku melihat juga Tapi itu. Midian sudah ngomong di podcast sebelumnya tentang ini. Aku pengen nanya ke kamu, Kaks. Pogba itu cocoknya main di mana sih? Kalau aku, dia lebih cocok bermain di posisinya Bruno, AMF. Karena aku melihat secara postur oke. Kalau nggak salah ingat waktu zaman Mourinho dia juga pernah beberapa kali diperankan di posisi itu. Jadi dia bahkan saat itu dengan Ibrahimovic itu bisa berdua itu ada di jurang mulut gawangnya lawan gitu. Dia bisa berada di posisi itu gitu. Aku melihat terlepas dari memang kemampuan dia dalam long shotnya yang oke banget itu, tapi aku melihat peran dia selain juga di posisi DMF atau CMF ya, itu aku melihat dia lebih pas di AMF karena dia aku nilai juga memiliki insting serangan yang bagus. Jadi aku malah melihat kalau di Pogba ini lebih condong daripada dia berperan sebagai pembagi bola. Aku melihat dia sebenarnya lebih enjoy saat dia bisa diperankan sebagai orang yang menjadi target man untuk bisa mencetak gol dibandingin orang yang memberikan assist. Meskipun memang salah satu kemampuan dia memang selain shoot long shotnya tadi adalah ya kemampuan assistnya ya. Cuman kalau aku melihat di beberapa pertandingan sih lagi-lagi di beberapa pertandingan karena memang jarang sekali dia diperankan di situ. Lebih banyak di saat itu bahkan sama Ole diperankan di left wing. Ya. Left wing dan beberapa pertandingan juga cukup nyetel, tapi beberapa pertandingan juga enggak banyak nyetel dia di situ. Cuman saat dia diperankan di AMF aku melihat dia kok kayaknya lebih enjoy di situ ya. Dia lebih enjoy positioning, mencari ruang untuk bisa mencetak gol. Aku melihat tapi memang tidak banyak kesempatan untuk itu gitu. Karena mungkin memang apakah sudah ada Bruno saat itu sehingga ya udahlah ini perannya Bruno, udah kamu tinggal ikuti aja, kamu LWF atau DMF, tinggal itu pilihannya gitu. Karena aku melihat di situ. Nah, kalau aku melihat secara pribadi dia lebih cocok saat di MU adalah diperankan di AMF. Tapi dengan catatan di strateginya yang kemarin diterapkan oleh ini ya Ole ya. Tapi kalau di Rangnick sekarang harusnya sih dia bisa di belakang Cavani atau di belakang Cavani lebih tepatnya di sisi kiri. Harusnya dia bisa lebih enjoy dengan itu. Aku baru mau nanya itu dengan taktiknya Rangnick 4-2-2-2, dua attacking midfielder, tapi dua attacking midfielder itu main lebih melebar ya kan? Betul. Dengan statement kamu yang tadi berarti ada kemungkinan nih. Apalagi kan Pogba belum pernah main di bawah Rangnick kan? Iya, betul sekali. Apakah mungkin nih Pogba bisa menemukan jati dirinya yang hilang di Juventus ketika dipasang di taktiknya Rangnick nanti? Apalagi kamu ngomong AMF kan, AMF Ya, terus betul. left wing, dan itu Yes. cocok dengan karakternya Pogba. Masalahnya cuma satu, Pogba itu nggak bisa ngotot. Dan yang dibutuhkan Rangnick itu adalah pemain yang ngotot. Yang ngotot.
Ya, betul, betul, betul. Kalau secara positioning, kalau secara posisi ya bisa Heeh. jadi dia diterapkan di belakang Ronaldo di sisi kiri. Ya. Mungkin akan diposisikan di situ dan dia mungkin saat nanti dia bermain perdana di Rangnick ini malah dia kemungkinan tidak dipasang sebagai DM ya kemungkinan karena memang terlihat dari perannya Matic sendiri sama Fred ini kan memang belum nyetel. Kalau McTominay aku lihat ya Rani kayak sepertinya sudah nyaman Ya, dengan McTominay itu gaya sepertinya permainannya kalau ngelihat McTominay ya. dari kalau ngelihat Mm. dari apa yang ditunjukin Ragnik dengan McTominay kayaknya dua 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 figur ini punya punya chemistry yang pemain lain tuh nggak dapat gitu loh. Sepertinya begitu. Lihatlah pas lawan Burnley kan Ya, kelihatan banget iya iya. sangat nyamannya. Nah, selain juga diposisikan sebagai tandemnya McTominay, kemungkinan juga di situ di belakangnya Ronaldo itu di sisi kiri ya, di mana dia nanti akan bisa melebar selain di tengah sebagai 4-2-2 itu dia juga bisa melebar ke sayap kiri gitu. Kemungkinannya akan di situ. Tapi ya baik lagi benar katamu juga bahwa Rangnick butuh pemain yang benar-benar ngotot. Kalau aku lihat Pogba sepertinya tidak akan nyetel dengan strategi itu karena memang sangat terlihat sekali dia bukan karakter yang benar-benar ngotot untuk Ya, bisa ngejar bola, ya. um, tempel pemain, ngejar bola tempel pemain, dia bukan karakter yang seperti itu sih kalau lihat dari beberapa pertandingan yang bahkan strategi Ole kan memang tidak kesetting untuk itu juga, jadi memang belum bisa terlihat. Mhm. Tapi baru kalau dilihat dari gaya permainannya dan gaya orangnya sih memang bukan tipikal yang cocok untuk gegen pressing itu ya. Jadi terlepas dari apapun kondisinya Pogba di musim musim ini, udah pokoknya Mm-mm. dia pergi aja nggak apa-apa gitu ya. Iya, aku sih lebih prefer Ya. ke situ, pergi aja nanti. Oke lah, Rangnick beli-beli pemain-pemain yang lebih fresh atau narik pemain-pemain dari level junior ke atas sehingga Mhm. bisa karena kalau aku menilai seperti pemain-pemain yang lebih baru Mhm. itu mungkin akan lebih mudah untuk menerima Nah, skema-skema yang baru nah ya seperti itu sih itu kayaknya. statement yang barusan itu pernah aku lihat ada yang nge-tweet kayak gini. Intinya kayak Mm-mm, gini. Udahlah Ragnik itu nggak usah mikirin nama besar yang ada di United sekarang. Pemain mm-mm, mm-mm. yang gajinya gede tapi mencela-mencela dan nggak mau kooperatif dengan taktik itu udah di bangku cadangkan, mainkan pemain-pemain muda yang mau dengerin apa yang dimaui pelatih gitu loh. Kamu sepakat nggak dengan itu, dengan statement itu? Sepakat banget. Aku sepakat banget karena apa? Kalau lihat dari ini pandanganku ya, kalau lihat dari historisnya dia waktu itu membawa Hoffenheim naik gitu ya. Ya. Di mana klub di level yang berada di Bundesliga 2 untuk bisa naik ke Bundesliga 1 dan di Bundesliga 1 dia cukup menyulitkan klub-klub besar dan kalau lihat para pemainnya memang tidak terkenal. Ya, betul. Setidaknya kalau kita lihat di luar Jerman banyak yang tidak mengenal itu ya, terutama kalau pengamat-pengamat di luar Jerman mungkin tidak banyak memberikan kredit note untuk pemain-pemain yang diusung oleh Rangnick saat waktu masih di Hoffenheim dan bahkan um, saat dia juga mengambil project untuk di RB Leipzig itu juga Hmm. banyak pemain-pemain yang ya kita bilang memang antah berantah istilahnya seperti itu ya. Tapi justru dengan para pemain ini justru lebih dapat dengan mudah untuk bisa dibentuk gitu, dibentuk untuk bisa mengikuti strategi pelatihan dalam artian strateginya Rangnick ini. Karena aku yakin dengan apa namanya dengan apa namanya pemain-pemain yang ada saat itu dan mereka bisa naik kasta dan beberapa pemain juga masih dipertahankan di klub itu juga bisa membuktikan bahwa ya beberapa pemain yang sudah dipercaya oleh Rangnick saat itu, ya itu memang beberapa pemain-pemain yang memang sudah sesuai dengan karakter yang ingin dimainkan dan mereka juga memiliki etos kerja yang jelas itu bukan etos kerja yang sembarangan karena melihat strategi yang dimainkan dengan high pressingnya, high intensity-nya ini kan juga juga membutuhkan stamina yang fit tapi terlepas daripada itu ya butuh mental yang kuat juga. Hmm. Karena kalau ini pemain dalam arti sudah jadi, mereka disuruh untuk kerja keras kan mungkin sudah malas ya. Ibaratnya ya kalau orang sudah ada duit ya katakanlah ya normalnya dia sudah ada duit aku udah cukup, aku mau nyari apa lagi misalnya kayak gitu ya. Tapi Beda dengan harusnya pemain mereka yang ini kan, tapi harusnya mereka profesional kan. Maksud nah mereka iya itu dibayar dia. mahal, dibayar Ya gajinya gede, terlepas dari harusnya itu ya. ngasih yang di atas itulah. Tapi ya
Nyatanya kan juga nggak bisa gitu. Atau memang sebenarnya para pemain yang digaji gede ini memang sebenarnya dia secara capability sebenarnya juga dia tidak Eh, memiliki kemampuan yang setara dengan harganya, bisa jadi ya. seperti itu. Atau bisa kita bilang klubnya memang salah beli saat itu, bisa Itu juga. sudah jelas itu sudah jelas. Itu udah jelas ya. Kadang kalau aku lihat kayak misalkan Aaron Wan Bissaka, oke lah dia bertahan cukup oke, sliding Hmm, cukup oke. Tapi untuk membantu serangan kan ya. kayak nggak ada kontribusinya. Aku mungkin baru bisa ngitung jari deh crossingan dia yang berakhir bisa di heading dan bisa terkonversi jadi gol tuh saat pertandingan apa gitu, kayaknya bahkan mungkin belum pernah ya, belum pernah dihitung jari satu atau dua itu belum pernah. Kalau miss, nah itu nggak bisa dihitung jari tuh. Dia Bisa crossing ya. seperti apa, missnya tuh bisa nggak bisa dihitung jari, udah banyak aja tuh dia crossingan yang mental. Contoh salah satu contoh pemain, dan yang kita lihat juga dia bukan tipikal yang benar-benar kayak ngotot gitu juga kan untuk cover Hmm. ngejar bola, cover positioning lawan itu masih sering kecolongan. Dan aku melihat memang benar-benar Rangnick PR-nya cukup besar di Hmm. United ini ya, di mana dia memang benar-benar harus mendapatkan atau ya benar harus mendapatkan pemain-pemain yang bisa mengikuti atau memenuhi ekspektasi dia untuk di strategi baru ini, karena Hmm. ya ini benar-benar benar-benar pemain dengan strategi yang lama yang ada di MU ini. Dari sebelumnya Ole juga tidak memiliki filosofi yang sama dengan Rangnick. Ole yang terpenting adalah Sikap pemain baik. kalau dia bisa nyetel sih ya, satu sikap baik, pemain bagus ya, kalau kakinya belum patah ya teruslah berlari dan bermain gitu kan. Itu miskin strategi di pertandingan besar, lebih ke mental juga sih aku menyoroti di situ, sehingga saat Rangnick masuk dengan segudang pengalamannya, dia membawa klub yang antah berantah, membawa pemain yang antah berantah untuk bisa memiliki mentalitas yang cukup ngotot gitu ya untuk mencapai sesuatu, sepertinya ya memang butuh waktu untuk Rangnick nih untuk bisa meracik tim yang ada di, terlebih ya ini lini depannya Cavani dan Ronaldo ini kan juga masuk usia senja nih dia untuk sebagai karir profesional sepak bola, di mana di usia senja ini untuk mereka bisa menjaga stamina mereka tetap bisa prima di tengah filosofi yang high intensity, high pressing ini kan mungkin agak kesulitan juga, dia perlu rombak juga di posisi dua pemain ini gitu. Baik lagi tambah lagi ke Matic, posisi Matic dan pemain lain yang memang sudah cenderung lebih tua dan memang um, tidak memiliki karakter yang ngotot gitu ya. Emang perombakannya bahkan aku bisa melihat hampir semua pemain MU tidak memiliki karakter itu gitu. Berarti Sehingga perombakan ah, total memang harus dilakukan nih oleh Rani ke depan kalau emang pengen sukses di MU nih. berarti gini, kalau kamu di posisinya Ragnik dan Mm-mm, kamu harus eh, ya udah pemain yang nggak dibutuhkan itu yang nggak cocok dari yang kamu lihat ya di lapangan. mm-mm, mm-mm, Siapa yang kamu parkir, siapa yang mm-mm. kamu masuk integrasikan di tim utama gitu. Oke, kalau aku sih melihat kalau kayak pemain kayak seperti Greenwood sama Sancho mungkin aku masih akan pertahankan, karena memang dari sisi usia Oke. mereka masih relatif bisa dalam tanda kutip diperas energinya ya untuk bisa menggunakan strategi Rangnick ya. Oke. Kemudian justru malah aku cukup penasaran juga dan cukup tertarik untuk bisa memainkan Lingard, tapi Lingard ini juga di posisi 4-2-2-2 agak susah sih, karena aku lebih memilih Greenwood sama Sancho tadi. Cavani sama Ronaldo kalau aku melihat di musim depan harusnya mereka sudah tidak ada lagi kalau aku jadi Rangnick ya, dan Oke. aku akan lebih mencari lebih banyak waktu bermain untuk Elanga dan juga Van den Beek. Oke. Entah meskipun gimana otak-atiknya ya, apakah nanti Oke. Greenwood yang lebih ke depan, Ya, kemudian bisa itu. Van der Beek di belakangnya gitu. Ya. Karena melihat Bruno Fernandes kan sudah nggak nyetel nih sebenarnya beberapa pertandingan. Siapa tahu Van der Beek ternyata lebih pas, meskipun secara posisi juga sama kan dengan Bruno, Hmm. tetapi apakah Van der Beek itu lebih pas? Tapi aku lebih melihat dia cenderung lebih ngotot dibandingkan beberapa pemain MU yang ada. Mm-mm. Kalau kita melihat dari skuad yang ada ya, dia cenderung lebih ngotot. Kemudian aku untuk posisi belakang kanan, ya aku lebih mempercayakan ke Diogo Dalot daripada Wan Bissaka. Karena aku melihat untuk dari sisi kengototannya itu Diogo Dalot masih bisa lebih dioptimalkan
dibandingin Wan Bisaka yang kadang kalau dia udah kelewat sama lawan tuh dia nggak untuk mau ngejar ngejar. lawannya lagi tuh Ya, kayak ya, kayak nggak ya, mau ngejar, betul, kelihatan betul. santai-santai gitu. Nah itu Ya, tuh yang jadi titik utama juga. Kayak gini oke lah, mungkin dalam dalam strategi yang oleh saat itu oke, monggo mungkin masih bisa, dalam artian tidak terlalu mementingkan high pressing juga, sehingga mungkin masih bisa dimainkan. Cuman kalau dengan pola permainannya Rangnick dan filosofinya Rangnick, sepertinya Wan Bissaka kalau aku melihat dia nggak cocok. Oke lah, Diogo Dalot yang akan dimainkan di posisi itu. Bahkan aku sempat kepikiran Brandon William nih saat nanti loan-nya sudah berakhir, malah mungkin akan lebih banyak dapat tempat dari sisi kengototannya ya. Dari sisi kengototannya dia lebih pas untuk bermain di sini. Kemudian kalau dari back ya aku justru berharap Phil Jones bisa lebih fit lagi sehingga dia bisa lebih sering dimainkan bersama dengan Varane nih dibandingkan Maguire. oke. Karena Maguire memang oke lah ball player defending, dia lebih lebih pas di situ, tapi aku melihat daripada kita memainkan peran ball playing defending, gimana kalau oke lah memainkan peran playmaker aja atau gimana nantinya di siapa di posisinya Rani strateginya Rani ke depan gitu. Varane sama Piljon harapannya, tapi dengan kondisi Piljon lebih fit ya dibandingin saat ini gitu. Dan Luke Shaw sebenarnya juga agak menurun sudah di beberapa pertandingan, dia terlihat seperti ya kemudian seperti kayak enggan kayak sebelumnya tuh kalau melihat Ya, di yang lawan musim Burnley, lalu. apalagi lawan Burnley kemarin sempat mainnya Nah, lawan bagus Burnley banget, kemarin terus kan kok beda kok bertolak belakang banget pas lawan Wolves. lawan Wolves, iya betul betul, itu Hmm, kelihatan terlalu santai, terlalu itu. Wah ini kenapa ini? Sangat beda banget gitu. Jadi harapanku ya nanti kalau Brandon Williams bisa ditarik, dia juga bisa jadi lebih ngotot. Nah, atau mungkin rekrut pemain lain di posisi ini yang juga mungkin lebih ngotot gitu. Rashford, Aku melihat di situ. Rashford, nah ini Rashford juga aku agak ini. Sejak dia cedera, ya, sejak dia cedera dan fit ini kok aku melihat permainannya agak menurun, antara oke lah mungkin antara takut-takut untuk cedera lagi, atau sebenarnya memang dia sebenarnya tidak nyaman dengan posisi atau strategi baru ini, jadi belum kelihatan, atau malah sebenarnya bisa jadi sebenarnya dari hati kecilnya dia sebenarnya udah pengen keluar dari MU nih, karena kalau nggak salah Barcelona kan juga sebenarnya tertarik ya, Barcelona atau Madrid sepertinya juga tertarik untuk ngerekrut dia nih. Cuman titik baliknya yang tak amati dari Rashford setelah pasca, kalau nggak salah sempat ya, operasi ya, pasca ya, satu musim disuruh kerja Rodi ya, sama ya, ya, Ole, ya, ya. dia sempat masuk meja operasi. Nah, pasca selesai meja operasi itu sampai dengan sekarang, Dia belum menemukan dia belum performa menemukan terbaiknya. Ya, performanya, betul, betul, belum betul. menemukan performa terbaiknya gitu. Sayang banget ya sebenarnya dengan usia dia yang seperti itu. Harusnya dia bisa menjadi potensi untuk nyetel nih di strateginya Rangnick nih. Kalau menurutku Aku sih sih itu. Rashford tinggal tunggu waktu aja buat dia Untuk menemukan pindah. kembali, iya, mengembalikan performanya kembali. Kalau menurutku ya, Oh, kupikir untuk pindah. enggak. Kalau Rashford pindah kayaknya masih berapa kecil lah kemungkinannya dia pindah. Kecil ya. Ya. Kalau Cavani Ronaldo ya nggak tahu ya, Cavani mungkin iya musim depan cabut. Ronaldo itu dia nggak tahu. Ronaldo ya sebenarnya Ronaldo masih dibutuhkan, cuman apakah memang dia masih punya pengaruh gitu loh di ruang ganti, atau memang dia cuman egonya sudah terlalu tinggi dan akhirnya dia nggak bisa ngasih pengaruh buat menularkan mentalitasnya ke pemain lain atau gimana. Tapi kalau misalnya musim depan ya Rashford Greenwood depan. Kalau aku ya Bisa jadi, Rashford betul. Greenwood, terus di belakangnya itu dua pemain itu ya Van de Beek Bruno Fernandes mungkin, atau Sancho Van de Beek Hmm. Sancho Bruno Hmm. Fernandes begitu. Iya, sebenarnya ada potensi loh. Iya. Para pemain yang ada ini dioptimalkan sebenarnya. Cuman kita lihat nih nanti di musim. Kita Mm-mm. nggak akan bicara musim ini karena udah musim ini lempar handuk aja lah. 4 Musim besar juga ini udah kemungkinan agak menyerah aja berat. lah kita. Padahal sebenarnya masih ada Menyerah aja. Champions League loh. Masih ada Champions League ya. Nah, kita lihat nanti di Champions League gimana. Siapa tahu. Oke, melepas Premier League, tapi ternyata di Liga Champions bisa ini ya oke lah, bonus-bonus lah untuk ini ya. Semoga masih ada waktu lah untuk berbenah. Yang paling dekat ya nanti kita lihat aja nih lawan Aston Villa seperti apa. Harapanku Villa ya. harapanku masih tetap full full tim nih, full tim sesuai dengan starting line up yang
yang diset sama Rangnick, dan harapanku juga tidak banyak pemain muda. Paling oke lah Elanga main nggak masalah, oke lah di situ. Tapi harapannya peran pemain mudanya yang selain mungkin Elanga yang sudah cukup sering dimainkan sama Rangnick, semoga nanti lebih banyak dominasi oleh pemain inti yang lain, sehingga 4-2-2-2-nya ini bisa lebih nyetel lagi nih.